Apa yang pernah saya pikirkan terkait soal Bambantri ini, bahwa suatu saat dia akan menyesali semua perbuatannya karena memaksakan Pak Jokowi hadir di dalam persidangan untuk membuktikan ijazahnya palsu atau asli. Ini adalah kebodohan yang selalu saya sampaikan dari dulu. Kenapa? Karena yang menuntut adalah kalian. Artinya, kalau kalian yang menuntut pembuktian untuk ijazah asli Pak Jokowi, maka seharusnya kalian yang buktikan, bukan orang yang Anda tuduh. Saya langsung address Pak Jokowi. Ya. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Ada kepastian hukum, saya siap dihukum apabila Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Mantap. Cukup sekian Pak Jokowi. Mohon dengan hormat Bapak Presiden yang saya hormati, hadirkan ijazah asli Bapak di persidangan supaya nggak ada pro kontra di masyarakat dan kita semua bisa saling memaafkan. Kalian hari ini menyesal, nangis-nangis minta Pak Jokowi datang untuk membawa ijazahnya. Itu kan sesuatu yang tidak masuk akal. Anda yang menuduh berarti Anda yang harus buktikan. Kan begitu teori logika hukumnya. Jadi sekali lagi, kalian ini semua adalah orang-orang yang tersesat, yang disesatkan oleh paham-paham ajaran-ajaran transgenerasional. Yang notabene-nya paham ini, ideologi ini semua gagal di negara asalnya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, saya kira dalam persidangan Sugi Nur dan Bambantri ini tidak akan pernah ada habisnya selama kedua pengacaranya, yakni Egy Sujana dan Hosinuddin Sitompul, menjadikan Bambantri dan Sugi Nur ini sebagai wayang dalam proses bagaimana dia membuat kekacauan-kekacauan di bangsa ini. Dari awal saya sampaikan bahwa sesungguhnya apa yang disoal oleh Bambantri dan Sugi Nur ini adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang presiden yang sudah berkali-kali mengikuti kontestasi pemilihan dalam konteks politik, kemudian ijazahnya palsu, itu sangat tidak masuk akal. Dan saya yakin Egy Sujana dan Hosinuddin tahu itu. Hanya saja memang kebetulan saja ada dua orang dungu, ada dua orang bodoh yang mau mengikuti apa yang menjadi arahan-arahan mereka. Kan harusnya ini Egy Sujana dan Hosinuddin sebagai pengacara harusnya memberikan arahan yang positif. Dan salah satu indikasinya bahwa mereka tahu ijazah Pak Jokowi asli ketika dia melakukan pencabutan terhadap pelaporannya dulu dengan alasan yang tidak masuk akal. Yang kedua, yang perlu kita pahami di sini bahwa sesungguhnya persidangan ini bukan persidangan soal ijazah palsu atau ijazah asli, tapi ini persidangan karena Bambantri melakukan podcast yang dianggap melanggar yang namanya undang-undang terkait dengan penodaan agama. Nah, kenapa penodaan agama? Karena melakukan mubahalah di dalam podcastnya dalam rangka untuk berupaya meyakinkan orang banyak, terutama orang Muslim, bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kan itu sebenarnya intinya. Yang ketiga yang saya mau tegaskan di sini, kita berani memberikan garansi bahwa sesungguhnya mereka semua ini adalah orang-orang yang direcoki otaknya oleh paham Wahabi Salafi, dan lari-larinya itu Khawarij. Kenapa? Karena siapapun yang selalu melakukan mubahalah, apalagi mubahalah dilakukan dalam konteks sesama orang Muslim, itu sesuatu yang sudah tidak benar. Dan itu persis apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Khawarij waktu zaman Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib ditantang untuk melakukan mubahalah atas apa yang dia lakukan dengan membuat keputusan musyawarah waktu itu yang dianggap oleh Ibnu Muljam dan kawan-kawan sebagai keputusan
yang sesat, keputusan kafir karena tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu, kalian sebenarnya berdua ini, baik Bambang Tri maupun Suginur, itu dibodoh-bodohi oleh Egy Sujana dan Kosinuding. Kita tahu bahwa kedua orang ini memang dari dulu berupaya keras bagaimana mau degradasi Pak Jokowi dan berupaya keras bagaimana supaya Pancasila diganti dengan NKRI bersyariah atau khilafah. Itu jelas sekali. Nah, momentumnya ada ketika Anda kebetulan mau diperalat oleh mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Kalian hari ini menyesal. Nangis-nangis minta Pak Jokowi datang untuk membawa ijazahnya. Itu kan sesuatu yang tidak masuk akal. Anda yang menuduh berarti Anda yang harus buktikan. Kan begitu teori logika hukumnya. Makanya saya bilang Egy Sujana dan Kosinuding ini pasti tahu. Kalau bicara soal pembuktian, siapa yang menuntut pasti dia yang harus buktikan, bukan malah orang yang dituntut. Jadi sekali lagi, kalian ini semua adalah orang-orang yang tersesat, yang disesatkan oleh paham-paham ajaran-ajaran transgenerasional. Yang notabene-nya paham ini, ideologi ini semua gagal di negara asalnya. Lalu Anda kemudian keblinger membawa masuk di Indonesia. Negara asalnya saja gagal, bagaimana mau menyelesaikan persoalan yang ada di Indonesia? Kita ini sudah damai, hidup rukun dengan berbagai macam suku dan budaya, bangsa, agama. Tidak ada satupun pertentangan di antara kami. Kecuali nanti pada saat kalian datang di Indonesia membawa paham itu, baru ada pertentangan yang terjadi di Indonesia ini. Oleh karena itu saya kira sekali lagi pesan pentingnya adalah kalian terima ini sebagai hukuman atas kebodohan kalian yang mau didikte oleh orang-orang seperti Kosinuding yang SHTI dan Egy Sujana ini yang memang selalu melakukan tindakan-tindakan makar baik dalam bentuk pernyataannya maupun dalam tindakannya memprovokasi masyarakat untuk menurunkan Pak Jokowi di tengah jalan. Itu kan tindakan makar. Yang saya selalu bilang dari dulu bahwa seharusnya Egy Sujana ini ditangkap sejak tahun 2020 awal, waktu Fadil Imran pernah mengeluarkan pernyataan bahwa akan diproses kembali kasus hukumnya Egy Sujana. Yang kita tidak tahu kenapa hari ini mandek. Sama dengan Kosinuding ini. Kosinuding ini keluar-keluar kampanye soal khilafah sampai hari ini. Harusnya itu dianggap sebagai tindakan makar sehingga bisa ditangkap ini makhluk ini yang satu ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.